Halo guys, selamat pagi. Mumpung hari ini nggak hujan ya, meskipun agak sedikit mendung, Pak Pet mau mandiin si Pumpkin dan Peanut untuk yang pertama kalinya. Ini dia, kayaknya dia merasakan firasat nggak enak ya mau dimandiin. Makanya agak takut-takut nih. Nah, biar lebih enak Pak Pet taruh di kandang dulu aja kali ya. Dia pup guys. Oh no. Apa, namanya juga bayi ya, mau dimandiin biar ketakutan. Jadi agak stres sedikit tapi nggak masalah. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kalian mau memandikan musang baby, apalagi yang baru pertama kali mandi seperti mereka ini, kalian lebih baiknya atau Pak Pet sarankan untuk menggunakan air hangat ya, supaya yang pertama mereka tidak kaget dan stres, kemudian yang kedua adalah tidak mengganggu kesehatannya ya, karena kalian harus tahu bahwa musang baby itu sangat rentan apabila kita mandiin dengan menggunakan air dingin kayak gitu guys. Nah, sekarang Pak Pet mau mandiin mereka berdua karena mereka sudah lolos karantina 4 hari. Pak Pet karantina mereka, dan besok Pak Pet bakalan nganterin mereka ke calon orang tua barunya masing-masing. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu perjalanan Pak Pet besok seperti apa, jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan ketika Pak Pet update video-video terbaru. Oke, Pak Pet siapin dulu, habis ini kita mandiin bareng-bareng ya. Nah, langkah yang pertama adalah kalian siapkan ember yang berisi air dinginnya guys. Kemudian kalian campurkan dengan air yang telah kalian didihkan tadi ya. Dan kalian rasakan airnya jangan terlalu panas, juga jangan terlalu dingin karena bakalan percuma guys. Jadi sampai hangat gitu ya, hangat-hangat kuku ya kalau orang bilangnya ya. Nah, kayak gini guys. Kemudian kalian siram baby musang kalian dari ekornya dulu guys, supaya nggak terlalu takut ya. Jadi untuk baby yang baru pertama mandi, kalian tidak perlu memaksakan untuk bisa langsung menghandle-nya guys ketika mandiin. Karena musang yang baru mandi kayak gini, biasanya dia bakalan ketakutan banget dan bakalan agak sedikit stres kayak gitu ya. Jadi kalian nggak perlu maksain buat handle dulu. Yang penting kalian pastiin bahwa mereka ini, musang kalian itu basah secara menyeluruh guys, supaya nanti ketika kita sampoin busanya akan maksimal. Karena kalau ada bagian yang kering, biasanya busanya nggak bakalan maksimal. Kalian siram secara merata kayak gini guys, sampai diperkirakan seluruh badannya ini basah kuyup. Nah, kalau kalian menggunakan air hangat, musang kalian tidak bakalan terlalu stres, tidak bakalan terlalu bingung kayak gini guys. Ini kalau misalkan tadi Pak Pet siram pakai air dingin, yang terjadi adalah mereka bakalan stres berat, nabrakin kandang, dan akhirnya badan mereka bisa luka-luka guys karena nabrakin kandang, dan karakternya bisa tambah jelek kayak gitu ya. Nah, ketika kira-kira musang kalian udah basah menyeluruh, kalian siapkan lagi air untuk membilas musang kalian nanti guys. Nah, sambil menunggu airnya siap, kalian bisa mulai memberikan sampo guys. Jadi kalian mulai memberikan sampo di badan musang kalian ya. Nah, karena mereka ini baru pertama mandi, jadi masih bingung, kita tidak perlu memaksakan untuk menghandle ya. Jadi kita sampoin mereka di dalam kandangnya aja guys, kayak gini. Atau kalau memungkinkan kalian bisa keluarin, tapi tetap kalian pegang ekornya ya. Karena musang yang baru pertama mandi tuh bakalan bingung banget guys, bakalan berusaha untuk melarikan diri kayak gini.
Kalau musang kalian galak, kalian jangan memaksakan buat mandiin seperti ini guys, karena tangan kalian bisa digigit. Kecuali kalau musangnya jinak kayak gini, meskipun dia pertama mandi, dia nggak bakalan gigit, cuman dia akan berusaha untuk melarikan diri aja guys. Gitu. Nah biasanya yang sering kali jadi pertanyaan adalah sampo apa sih yang bisa dipakai buat mandiin baby musang. Kalau Pak Pet sih biasanya pakai sampo kucing atau juga pakai sampo bayi. Kenapa sampo bayi? Karena sampo bayi itu nggak pedih di mata guys. Jadi ketika kita nggak sengaja mengenai mata musangnya, jadi musangnya itu nggak perih matanya guys. Begitu. Meskipun kita tetap berhati-hati ya. Jadi jangan sampai mengenai mata. Cuman namanya manusia, terkadang kita ada sedikit kecerobohan kayak gitu guys, jadi perlu sangat hati-hati. Kalau pakai sampo orang dewasa gimana? Kalau kena mata itu bisa bikin katarak, bisa jadi. Terus kemudian seringkali juga kalau kulit musang kalian sensitif itu biasanya berketombe guys. Itu sering kali terjadi karena Pak Pet dari dulu udah nyobain macem-macem sampo ya ke musang Pak Pet. Itu biasanya sering kali bermasalah kalau pakai sampo orang dewasa guys. Gitu. Nah ini si Peanut udah, sekarang giliran si Pumpkin ya. Jadi kalian harus cepet guys supaya mereka bisa cepet-cepet dibilas. Nanti kalau sudah wangi, kita harus jaga supaya dia nggak kotor lagi guys, nggak kena kotoran lagi, nggak kena makanan lagi, supaya besok ketika Pak Pet anterin mereka ke calon orang tua barunya, mereka dalam kondisi yang cakep-cakep guys, cantik dan tampan-tampan ya. Nah yang perlu diperhatikan itu di bagian ekor biasanya guys, dia karena seringkali turun ke bagian alas ya, bercampur dengan kotoran dan sisa-sisa makanan, jadi ini harus diperhatikan. Kemudian bagian kaki-kaki guys, kaki-kaki dan juga bagian anus dan kelaminnya begitu. Nah kalau sudah selesai seperti ini, kalian masukin lagi ke kandang supaya nggak kabur, dan sekali lagi dicek airnya. Kalau udah dingin kalian tambahin air panas lagi. Nah kalau sudah hangatnya cukup kayak gini, kalian bilas dengan segera guys, supaya ini tadi bekas samponya nggak nempel di kulit musang yang bisa menyebabkan ketombe guys. Yang perlu diperhatikan juga adalah ketika kalian mandiin musang kalian, jangan lupa buat membersihkan kandangnya juga guys, karena kalau kalian nggak membersihkan kandangnya itu adalah hal yang percuma ya. Nanti ya musang kalian udah bersih, udah wangi, tapi kalau kandangnya masih kotor, usaha kalian memandikan musang kalian itu bakalan sia-sia guys. Jadi kalian harus gosok bagian dalam kandang musang kalian. Dan juga gosok bagian bawahnya guys, biasanya kotorannya menempel di bagian bawahnya situ. Nah kalau sudah bersih, kalian siram lagi guys, karena ini udah dingin. Pak Pet tambahin air panasnya lagi ya. Nah jadi kalian harus siapin air panas
yang lumayan banyak guys, karena ketika kalian kekurangan air untuk membilas, kalian nggak harus nunggu buat mendidihkan air lagi guys, karena kasihan musangnya kalau kelamaan mandinya ya. Nah, oke guys. Nah, mereka sudah selesai mandi dan alhamdulillah pagi ini mendungnya udah hilang guys. Sambil mandiin tadi mendungnya udah hilang dan sekarang cahayanya udah bersinar cerah ya. Jadi kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengeringkan mereka. Nah, sekarang kita taruh kandangnya di tempat yang bersih dan terkena sinar matahari guys, kayak gini. Nah, banyak yang tanya apakah musang baby dijemur langsung di bawah sinar matahari gini apakah aman? Ketika musang sudah berusia hampir 3 bulanan kayak gini, kalau kalian mandiin terus kalian jemur langsung kayak gini, ini nggak apa-apa guys. Jadi aman, tapi dengan tanda kutip jangan lama-lama ya. Jadi kalian jemurnya ini cuman sekitar 10-15 menit maksimal guys. Gitu. Terus banyak yang bilang kalau dijemur ini bisa menyebabkan katarak ya. Nah, katarak itu guys lebih besar kemungkinannya itu bukan karena dijemur kayak gini ya, tetapi karena kalian tidak menjaga kebersihan kandang kalian. Jadi mata musang kalian itu kotor, iritasi, dan akhirnya dia bisa menyebabkan katarak guys gitu. Cuman kalau dijemur gini nggak lama-lama ini nggak masalah gitu. Ini juga bagus karena mereka juga butuh sinar matahari guys. Nah, kalau masih antara jam 8 sampai jam 9 pagi kayak gini, kalian nggak apa-apa, langsung dijemur kayak gini nggak apa-apa. Cuman lebih baiknya kalau kalian mandiinnya siang hari, itu lebih baiknya kalian handukin dulu guys. Jadi kalian handuki sebelum dijemur ya, supaya musang kalian nggak terlalu lama dijemurnya. Jadi ketika dia dijemur itu udah sedikit kering guys. Jadi kalian handukin. Nah, nanti kan udah tinggal dikit tuh basah-basahnya, baru kalian jemur. Nah, kalau siang itu cukup 5 menit aja udah cukup guys. Jadi nanti setelah 5 menit kalian pindahin ke tempat yang agak dingin. Jadi diangin-anginkan aja kayak gitu. Nah, itu tadi guys, kita udah mandiin si Pumpkin dan Peanut bareng-bareng ya. Buat kalian mungkin yang sebelumnya belum pernah mandiin baby musang kalian, mungkin itu tadi juga sedikit tutorial buat kalian. Jadi kalian bisa lebih berhati-hati ketika kalian mandiin musang baby kalian ya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa besok Pak Pet bakalan jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih sebenarnya, bakalan nganterin mereka ke orang tua barunya. Jadi buat kalian yang pengen tahu perjalanannya seperti apa, jangan lupa buat subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan ketika Pak Pet update video-video terbaru dari mereka. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.